Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 pengantar ilmu linguistik akan menjelaskan tentang data bahasa dan analisis bahasa. Nah, berikut adalah nama-nama dari kelompok 13. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Mufid. Pengertian data bahasa. Data adalah informasi umum berupa bahan mentah mengenai sesuatu baik yang bergerak maupun diam yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu. Jadi bisa dikatakan data bahasa adalah informasi umum berupa bahan mentah mengenai satuan lingual baik fonologi, morfologi maupun sintaksis, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian bahasa. Yang kedua, pengertian analisis bahasa. Analisis adalah penguraian, penjabaran, dan pembacaan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Analisis bahasa adalah proses menganalisis dan menyusun secara sistematis objek bahasa yang diperoleh dengan cara mengorganisasi ke dalam kategori dengan menjabarkan unit-unit objek bahasa dan menyusun dalam pola, sehingga kesimpulan mudah dipahami. Yang ketiga, pendekatan analisis bahasa. Pendekatan analisis bahasa merupakan tahap pertama yang harus dilalui untuk menganalisis suatu bahasa. Pendekatan dapat dimaknai dengan titik pangkal atau sudut pandang dalam suatu proses. Terdapat 3 pendekatan analisis bahasa, yaitu yang pertama, pendekatan sinkronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa di masa lalu. Yang kedua, pendekatan diakronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakronik adalah suatu pendekatan bahasa dengan melihat perkembangan bahasa dari masa ke masa. Yang ketiga, pendekatan pankronik. Pankronik. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan sinkronik yang bersifat horizontal dan menekan pada struktur bahasa dengan pendekatan diakronik yang bersifat historis. Sekian dari saya. Selanjutnya, metode dan teknik analisis bahasa. Menurut teori Einer terdapat 2 metode. Yang pertama adalah metode padanan. Metode padanan adalah menganalisis bahasa yang alat ukurnya atau alat penentunya berasal dari luar bahasa. Terdapat 5 alat penentu. Yang pertama adalah referensial, yaitu suatu kenyataan atau fakta yang merujuk kepada bahasa. Contohnya, kata kerja. Diketahui bahwa kata kerja adalah kata yang merujuk pada suatu pekerjaan. Yang kedua adalah fonologi, yaitu alat penentunya suatu alat wicara yang menghasilkan bunyi. Misalnya, huruf apa saja yang keluar dari mulut bagian depan ataupun bagian belakang. Yang ketiga ada translation. Alat ukurnya menggunakan bahasa lain, yaitu dengan mencari kesepadanannya dengan bahasa lain. Yang keempat adalah etnografi, yaitu alat bahasanya. Yang keempat adalah etnografi, yaitu dengan melihat tulisannya. Contohnya, kalimat tanya, yaitu kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya yang kelima adalah pragmatik, yaitu kita melibatkan mitra tutur untuk melihat emosi, reaksi, dan tanggapannya. Misalnya saat kita bertanya, apakah kamu sudah makan? Itu akan menimbulkan emosi, reaksi, tanggapan yang berbeda-beda. Nah, emosi, tanggapan, dan emosional itu yang kita. Yang kelima adalah pragmatik, yaitu melibatkan mitra tutur untuk kita ambil emosi, reaksi, atau tanggapannya. Contohnya, saat kita bertanya kepada seseorang, apakah kamu sudah makan? Kita akan mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda. Nah, tanggapan itulah yang kita jadikan sebagai alat ukurnya. Untuk melanjutkan metode padanan ini dibutuhkan 2 teknik. Yang pertama adalah teknik dasar, yaitu teknik daya pilah unsur penentu. Dalam pengaplikasiannya dibutuhkan alat penentu yang sebelumnya telah dijelaskan. Contohnya daya pilah pembeda referens, daya pilah pembeda organ wicara, daya pilah pembeda tarik tulisan, dan juga daya pilah pembeda reaksi. Nah, teknik yang kedua adalah teknik lanjutan, yaitu teknik hubung banding. Terdapat 2 hubung banding. Yang pertama, hubung banding memperbedakan. Teknik yang kedua adalah teknik hubung banding
terdapat dua hubung banding. Yang pertama adalah hubung banding memperbedakan, yang kedua adalah hubung banding menyamakan. Nah, hasil dari keduanya dibandingkan lagi ke dalam banding samaan dalam hal pokok. Kemudian hasilnya menghasilkan objek sasaran penelitian bahasa. Baik, yang selanjutnya yakni metode Agi. Distributional method merupakan preferensi penginggrisan yang disarankan. Sedangkan biasanya itu disebut juga dengan metode Agi. Metode Agi adalah metode analisis data yang alat penentunya justru bagian dari bahasa itu sendiri. Nah, alat penentunya itu seperti kata ingkar, preposisi, adverbia. Kemudian fungsi sintaksis, yakni subjek, objek, predikat, lalu klausa, silaba kata, titik nada, dan yang lain sebagainya. Seperti halnya teknik pada metode padan, teknik pada metode Agi juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar, teknik bagi unsur langsung. Teknik dasar metode Agi disebut teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL. Disebut demikian karena cara yang digunakan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa unsur. Unsur-unsur yang bersangkutan dilihat sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud. Adapun alat penggerak bagi alat penentu ialah daya bagi yang bersifat intuitif atau intuisi kebahasaan. Contohnya, kalimat dia baru pergi ke Jakarta tadi malam. Nah, kalimat tersebut dapat dibagi menjadi 4 unsur, yakni dia baru pergi ke Jakarta tadi malam. Nah, namun kalimat tersebut bisa jadi tidak berterima apabila unsurnya dibagi menjadi seperti dia baru pergi ke Jakarta tadi malam. Kemudian, hasil penggunaan teknik BUL untuk sebuah satuan lingual tidak harus hanya satu macam saja. Hal itu berkaitan dengan kepentingan unsur yang diperlukan dalam analisis. Sedangkan alat penentunya yakni jeda. Baik jeda yang silabik atau sendi maupun yang sintaksis atau ruas. Jadi, mampu tidaknya si peneliti membagi data dengan baik menjadi beberapa bagian, mula-mula bergantung pada ketajaman intuisinya, lalu penggunaan jeda tertentu. Bertolak dari penggunaan teknik dasar BUL yang menghasilkan unsur-unsur itulah, baru dapat digunakan teknik-teknik lanjutan. Teknik lanjutan, tinjauan umum. Teknik lanjutan pada metode Agi menurut Sudaryanto dibagi menjadi 7 macam, yakni ada pelesapan, penggantian, perluasan, penyisipan, pembalikan, pengubahan wujud, dan pengulangan. Oke, yang pertama teknik lesap atau delesi. Nah, teknik ini dilaksanakan dengan melesapkan, menghilangkan, atau menghapuskan, mengurangi unsur satuan lingual yang ada. Langsung ke contoh. Yang pertama ini ada contoh dalam bahasa Indonesia, yakni saya makan di dapur. Nah, menggunakan teknik lesap menjadi saya makan. Pada kalimat tersebut, kata di dapurnya itu dilesapkan. Kemudian contoh yang kedua, contoh dalam bahasa Arab, yakni ana akulu fi matbah, menjadi ana akulu. Pada kalimat tersebut, kata fi matbah dilesapkan. Yang kedua, teknik penggantian atau substitusi. Dilaksanakan dengan mengganti unsur tertentu satuan lingual dengan unsur tertentu lain di luar satuan lingual. Tujuannya yakni untuk mengetahui kadar kesamaan kelas kata atau kesinoniman kata. Baik, langsung masuk ke contoh. Yang pertama, contoh dalam bahasa Indonesia. Dia pulang ke Solo kemarin. Nah, menggunakan teknik ganti menjadi dia pulang ke Solo besok. Jadi yang diganti itu keterangan waktunya. Keterangan waktu kemarin dapat disubstitusikan dengan keterangan waktu besok. Keduanya merupakan keterangan waktu atau kelas kata yang sama. Contoh yang kedua dalam bahasa Arab, yakni
ana muslimun menjadi huwa muslimun. Kata ana bisa diganti menjadi huwa. Ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan kelas kata yang sama, yaitu promina atau domir atau kata ganti untuk laki-laki tunggal atau mufrad mudzakkar. Teknik yang selanjutnya yakni teknik perluasan atau ekspansi atau ekstensi. Nah, teknik ini dilaksanakan dengan memperluas satuan lingual ke kanan atau ke kiri, dan perluasan itu menggunakan unsur tertentu. Oke, langsung masuk ke contoh. Yang pertama, contoh dalam bahasa Inggris. Contohnya, I like to see him menjadi I like to see him loud. Kata him sebagai promina objektif diperluas menjadi kata loud, menjadi frasa posesif. Him loud, tawanya. Jadi dia diperluas ke kanan. Kemudian yang kedua, contoh dalam bahasa Arab yakni darastu fi jami'ah menjadi darastu fi jami'ati bil amsi. Kalimat pertama diperluas dengan kata bi amsi kemarin, yakni keterangan waktu yang bersifat opsional. Sebenarnya boleh ada atau tidak. Oke, teknik yang selanjutnya yakni teknik sisip atau interupsi. Teknik ini dilaksanakan dengan menyisipkan unsur tertentu di antara unsur-unsur lingual yang ada. Dalam hal ini terlihat bahwa pada hakikatnya teknik sisip dengan teknik perluas yaitu sama-sama menggunakan unsur tambahan, jadi menambahkan satuan lingual yang ada dengan unsur baru. Hanya saja berbeda dengan pada penambahan dalam rangka pelaksanaan teknik perluasan yang ada di luar satuan lingual yang ada. Penambahan dalam pelaksanaan teknik sisip ada di dalam satuan lingual yang ada. Oke, langsung masuk ke contoh. Yang pertama ada contoh dalam bahasa Indonesia. Kalimatnya, saya kemarin makan di FIB menjadi saya kemarin makan dengan dia di FIB. Nah, pada kalimat di atas disisipi dengan frasa dengan dia. Ini menunjukkan bahwa keterangan waktu di FIB hubungannya renggang dengan kalimat intinya. Yakni kalimat intinya itu saya kemarin makan. Karena masih bisa disisipi unsur lain. Jadi di tengah-tengah antara kata saya kemarin makan dengan di FIB itu disisipi oleh kata dengan dia. Oke, yang contoh kedua dalam bahasa Arab yakni ana aqulu fi matbah menjadi ana la aqulu fi matbah. Nah, partikel negasi la disisipkan sebelum verba aqulu yang menunjukkan hubungan verba dengan kata sebelumnya renggang. Karena bisa disisipi unsur kata lain. Jadi kan kata ana yang kata ana dengan aqulu fi matbah itu hubungannya menjadi renggang karena di tengah-tengah itu disisipi oleh kata la. Yang kemudian ada teknik balik atau permutasi. Pada teknik ini tidak mengubah jumlah serta wujud unsur satuan lingual yang ada. Yang berubah hanyalah wujud satuan lingualnya sebagai satu keseluruhan karena unsur yang ada berpindah tempat dalam susunan beruntun. Oke, contohnya yang pertama, saya makan di dapur. Menggunakan teknik tadi menjadi di dapur saya makan. Jadi kata di dapurnya itu dibalik ke depan menjadi di dapur saya makan. Oke, contoh yang kedua yakni kharaja al-mudiru min maktabih. Nah, menggunakan teknik balik menjadi al-mudiru kharaja min maktabih. Teknik yang selanjutnya yakni teknik ubah wujud atau parafrase. Penggunaan teknik ubah wujud selalu mengakibatkan berubahnya wujud salah satu atau beberapa unsur satuan lingual yang ada. Kata wujud dapat dibaca bentuk, jadi berubah wujud sama dengan berubah bentuk.
Contohnya, yang pertama, ia